Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan membahas penerapan variabel, fungsi, dan waktu di dalam pemrograman web. Materi pertama yang akan kita bahas adalah variabel. Apa itu variabel? Di dalam pemrograman, variabel adalah suatu lokasi penyimpanan yang berada di dalam memori komputer yang berisikan nilai atau informasi yang nilainya tidak diketahui maupun telah diketahui. Dalam definisi bebasnya, variabel adalah kode program yang digunakan untuk menampung nilai tertentu. Nilai tersebut disimpan di dalam variabel, selanjutnya dapat dipindahkan ke dalam database atau akan ditampilkan kembali ke pengguna. Variabel dapat memiliki nama pendek seperti hanya satu huruf atau nama yang lebih panjang, deskriptif seperti nama, jenis, jumlah, dan lain sebagainya. Adapun aturan di dalam penulisan variabel, yang pertama adalah dimulai dengan tanda dolar diikuti dengan nama yang digunakan sebagai variabel. Lantas yang kedua, nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter underscore. Yang ketiga, nama variabel tidak dapat dimulai dengan angka. Yang keempat, nama variabel hanya dapat diberikan berisi karakter alfanumerik dan garis bawah. Yang kelima, nama variabel bersifat case sensitif, sehingga nanti kalau Anda menggunakan huruf besar, ya huruf besar semua, atau huruf kecil semua ketika nanti memanggil variabel tersebut. Berikut adalah contoh penggunaan variabel di dalam pemrograman PHP. A sama dengan variabel A sama dengan 5, variabel B sama dengan 6. Kita akan manggil variabel tersebut petik br. Nah, isi dari variabel A adalah A. Untuk isi dari variabel B adalah Jika sudah, silakan disimpan, diberi nama dengan indeks PHP pada direktori C, SAM, htdoc, buatkan folder tersendiri. Lantas jika sudah, dibuka dengan browser hasil dari coding variabel sederhana seperti ini, hasilnya sudah keluar atau belum. Misalnya localhost tutorial. Kebetulan di sini saya menggunakan folder bernama tutorial dan nama file yang saya gunakan adalah indeks PHP. Nah, sehingga akan keluar seperti berikut ini. Ini menunjukkan bahwa program yang kita masukkan itu benar. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung perkalian, penjumlahan, dan pembagian dari masing-masing variabel. Untuk melakukan perkalian, penjumlahan, atau pembagian, kita bisa langsung dengan perintah echo variabel A dikalikan variabel B, misalnya seperti itu, dan kita simpan. Selanjutnya kita lihat di browser yang kita gunakan. Nah, ini 30 menunjukkan hasil perkalian dari A dikalikan B, tetapi akan berbeda kasusnya kalau nanti kita menambahkan informasi dalam bentuk teks yang akan dimunculkan. Sebagai contoh,
Kita akan menambahkan teks hasil perkalian dari variabel A dikali variabel B. Kita akan buka hasilnya, lihat apakah programnya menjadi benar atau tidak. Di sini keluarnya adalah hasil perkalian dari variabel 5 dan 6, padahal tadi harusnya keluarnya 30. Makanya untuk mengeluarkan nilai 30 kita harus menambahkan satu variabel sebagai tempat penampungan sementara. Nah, misalkan di sini saya tambahkan variabel total sama dengan variabel A dikali variabel B. Ini saya rubah sama dengan total. Ya, kita simpan. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Nah, di sini baru keluar nilai yang benar. Di sini menunjukkan bahwa hasil perkalian dari dua buah variabel ketika ada keterangan di depannya kita harus menyimpan di dalam variabel lainnya terlebih dahulu untuk menentukan hasil, karena variabel ketika dianggap sebagai satu perintah atau teks tertentu dia akan menampilkan nilainya, tidak melakukan penjumlahan. Di dalam PHP, variabel bisa dideklarasikan dimanapun di dalam skrip. Ruang lingkup variabel adalah bagian dari naskah di mana variabel dapat dirujuk atau digunakan. Di dalam PHP, variabel memiliki 3 buah cakupan. Yang pertama variabel lokal atau variabel yang hanya bisa dibaca dalam lokal statement tertentu. Yang kedua variabel global atau variabel yang bisa dipanggil dari semua statement atau dalam satu web, dalam satu simpanan atau dalam satu halaman web tertentu. Yang ketiga adalah variabel statis atau variabel yang tidak bisa dirubah atau yang bisa kita sebut dengan konstanta. Berikutnya adalah function. Function adalah satu statement atau satu blok pernyataan yang bisa digunakan atau dipanggil secara berulang-ulang dalam sebuah program. Function ada function statis atau function yang hanya mengeluarkan teks, tidak perlu menambahkan inputan. Satu function dengan parameter, yaitu function yang diwajibkan atau memasukkan parameter untuk memanggilnya. Berikut adalah contoh penggunaan function. Misalnya saya buat function baca echo saya sedang belajar PHP. Ini adalah function yang digunakan dan cara pemanggilan functionnya. Ini adalah nama function secara sederhana dan ini adalah pemanggilan function di dalam PHP. Kita simpan, kita lihat. Nah, di baris saya sedang belajar PHP adalah contoh pemanggilan function. Function yang dibuat bisa dengan parameter atau tanpa parameter. Kalau yang sudah kita lihat tadi adalah function tanpa parameter. Selanjutnya kita akan membuat function dengan parameter. Misalnya di sini baca, saya tambahkan nilai nama bersama
nama. Misalnya di sini saya masukkan baca nama Nowo, atau saya panggil untuk yang kedua Hanif, terus untuk panggil yang ketiga Ziza. Kita simpan dan kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah function pertama yang dipanggil saya belajar PHP bersama Nowo, karena tadi namanya diisi dengan Nowo, yang kedua diisi dengan Hanif, dan yang ketiga diisi dengan Aziza. Baik, itu contoh sederhana penggunaan function dengan satu parameter. Terus bagaimana kalau nanti ada penggunaan lebih dari parameter ya? Ketika kita menggunakan lebih dari parameter, maka function yang ada di sini juga harus ditambahkan beberapa parameternya. Misalnya saya kasih nama function kampus, yang kedua, ketiga adalah function prodi. Di sini saya kasih nama kampusnya UTY, prodi SI D3, yang kedua ini UTY SI S1, yang ketiga di sini adalah UTY TI S1. Saya akan tambahkan lagi itu nama kuliah di kampus jurusan prodi. Misalnya kita buat seperti ini dan coba kita akan lihat hasilnya. Kita kasih nama koma, mungkin lupa belum dikasih dengan tanda koma. Baik, ini di sini ada kurang tanda baca yang koma. Selanjutnya kita coba disimpan dan dicoba kembali. Nah, ini adalah saya sedang belajar PHP bersama kuliah di UTY jurusan D3, belajar PHP Hanif kuliah di UTY S1, dan Aziza TI S1. Baik, itu mengenai function dengan multiple parameter. Selanjutnya Anda bisa menambahkan function dengan banyak parameter, dengan catatan semua parameter harus diisikan. Ketika ada parameter yang kosong seperti contoh di bawah ini, maka program akan error. Bedakan dengan kosong dan empty string ya. Ketika tidak ada apa-apa tapi menggunakan tanda petik, itu berarti adalah empty string. Tetapi ketika kosong seperti ini, hanya dua variabel, maka program akan error. Kita lihat. Nah, di sini ada error karena tadi parameternya ada 3 buah, sementara yang dimasukkan cuma 2 buah. Nah, selanjutnya diperbaiki dulu. Pertama di sini tadi UTY, ini juga UTY. Baik, itu tadi sedikit gambaran mengenai function
mengenai variabel dan mengenai konstanta. Beda variabel dengan konstanta adalah kalau variabel nilainya bisa berubah, sementara konstanta nilainya tetap. Nah, di dalam function nanti kita juga mengenal satu variabel yang bersifat global. Ketika saya menggunakan data seperti ini, saya ingin memanggil variabel A, maka di dalam program sini saya harus mendeklarasikan global A yang mengacu pada nilai A 5. Makanya di sini saya tambahkan di bagian bawah di sini saya tambahkan semester A. Makanya kita akan lihat berarti nanti semuanya akan keluar semester 5 karena di sini A sudah dideklarasikan sebagai variabel global. Ini keluar D3 semester 5, S1 semester 5, S1 semester 5. Sementara kalau global tadi tidak saya deklarasikan, secara otomatis dia tidak akan dibaca oleh sistem. Saya matikan, saya simpan, saya panggil kembali. Nah, ini akan menjadi satu kesalahan karena variabel A tadi masih dianggap sebagai variabel lokal. Nah, di sini harus dikembalikan dulu agar bisa dibaca sebagai variabel global. Baik, itu tadi mengenai function dan variabel. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengaturan waktu yang ada di dalam pemrograman web. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari masalah datetime, yaitu pemformatan tanggal dan jam. Di dalam pemrograman PHP, format tanggal itu ada beberapa bagian. Yang pertama D kecil, itu mewakili hari mulai dari 01 hingga 31. M kecil itu mewakili bulan mulai dari 01 hingga 12. Y besar itu mewakili 1 tahun atau format tahun 4 digit. Y kecil itu format tahun 2 digit. Sementara L itu mewakili hari dalam 1 minggu. Karakter lain yang bisa digunakan adalah backslash, tanda titik, atau tanda minus untuk melakukan format waktu. Selanjutnya untuk format jam ada H kecil untuk format H 12 jam, I itu untuk menit, S itu untuk detik, A itu untuk postmeridian atau menentukan AM atau PM. Untuk lebih memudahnya kan, mari kita lihat contoh penulisan format date berikut ini. Berikut adalah contoh penulisan format date. Echo sekarang tanggal. Yang harus diperhatikan ketika saya menggunakan format date adalah setelah string ada tanda titik. Terus ketik date. Tadi saya bilang saya akan menggunakan Y untuk tahun sebanyak 4 digit, M, D. Lantas diakhiri dengan tanda titik, tanda petik. Untuk selanjutnya kita akan melihat hasil dari penulisan tanggal di bawah ini. Saya kasih, tadi file saya simpan dengan nama waktu .php. Nah, ini format date dengan format Y huruf besar, maka di sini akan keluar 4 digit tahun.
Baik, selanjutnya kita akan coba dengan format yang lain. Kita copy, y-nya kita ganti yang kecil. Lantas berikutnya backslash-nya kita ganti dengan tanda minus. Terus yang berikutnya lagi backslash-nya kita ganti dengan titik. Baik, disimpan. Selanjutnya dilihat seperti apa hasilnya. Ini adalah contoh penggunaan format date y ketika menggunakan huruf kecil, sehingga di sini ada sedikit rancu mana yang digunakan sebagai tanggal dan mana yang digunakan sebagai tahun. Di sini ada 20, 10, 20, padahal ini harusnya 20 bulan 10 tahun 2020. Lantas sekarang kita akan cek lagi, nambahkan beberapa baris coding, satu baris coding itu PR sekarang hari kita cek harinya untuk bulan hari apa sekarang. Jika sudah disimpan, dilihat kembali hasilnya. Ada yang belum ditutup. Kita cek lagi. Nah, sekarang hari Tuesday, Kamis, karena regional setting yang saya gunakan menggunakan English, makanya keluarnya Tuesday, Selasa. Terus kalau saya mau mengeluarkan format jam, berarti di sini saya tambahkan lagi titik tanda petik itu PR sekarang jam date kurung H I S A. Simpan. Setelah disimpan, dilihat hasilnya, maka akan keluar sekarang jam 4:45:31. Nggak tahu yang salah yang jamnya atau gimana, harusnya kan tanggalnya 21. Kita akan cek lagi nanti. Untuk format tanggal, kita akan agar jam tadi tampilannya benar, kita tambahkan date default time zone set, kita tentukan di mana, Asia, Jakarta, sehingga kalau saya menggunakan H kecil tampilannya akan 12 jam, formatnya kalau H besar akan tampil 24 jam. Sebagai contoh, saya menggunakan H kecil, tampilannya adalah 095150. Kalau saya menggunakan H besar, maka formatnya akan berubah menjadi 21:52:39. Di dalam pemrograman PHP ada fungsi str_to_in_time yang fungsinya untuk mengkonversi string sehingga dapat dibaca atau digunakan untuk menghitung atau memajukan atau mengundurkan jam tanggal sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk contohnya, saya menggunakan misalnya di bagian bawah ini saya tambahkan variabel t sama dengan str to time
saya ambil today, berarti dia akan mengeluarkan nilai hari ini. Echo date, formatnya y m d, kasih variabel t. Jadi saya tambahkan hari ini adalah tanda petik. Oke, kita akan simpan, lihat hasilnya. Hari ini adalah 10, 20, 20. Oke, dia akan mengambil jam bahwa hari ini. Lantas kita juga bisa menambahkan kemarin, melihat besok, atau 2 atau 3 hari yang ke depan, atau malah hitungan bulan. Saya akan contohkan lagi. Saya tambahkan dulu biar ada jarak. Saya copy, today, tomorrow, saya ganti besok, tomorrow. Lantas juga akan diganti lagi di bagian berikutnya, yesterday, kemarin. Kemudian disimpan, dijalankan. Di sini akan menunjukkan bahwa akan berubah tanggalnya. Ini kenapa kok 70? Ada yang kesalahan mungkin di dalam penulisannya. Kita akan cek lagi. Ternyata penulisannya ada kesisipan huruf D. Kita simpan lagi, dilihat lagi hasilnya. Nah, ini hari tanggal 20, besok tanggal 21, kemarin tanggal 19. Baik, itu materi kita hari ini mengenai variabel, waktu, dan fungsi. Semoga dapat membantu dalam proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.